Langsung dari MNC Tower lantai 2 1046 Sindo Trijaya FM untuk Indonesia Lebih Baik. Halo, selamat siang profesional Sindo. Apa kabar Anda di hari Sabtu tanggal 7 Februari 2015? Senang sekali saya Henny Lubis bisa menemani Anda dalam Sindo akhir pekan. Dan seperti biasa dari jam 1 sampai jam 2 nanti kita dalam program Penulis Bicara. Siapa penulis bicara kita minggu ini? Sudah ada di studio Mas Rene Suhardono. Benar ya? Rene aja, nggak usah pakai emas. Oh. Perak boleh, perunggu juga nggak boleh. Sekarang logam kan lagi turun harganya. Oke, Mas Rene ya. Rene aja nggak pakai emas. Oke, baiklah. Dan Rene Suhardono ini adalah penulis, penggagas sosial media dan juga social entrepreneur. Sosial politik bukan sosial media. Oh iya betul, sosial politik. Sorry. That's okay. Oke, dan buku ini yang kita bahas ada 2 judul ya Mas ya? Jadi judul besarnya itu Passion to Performance. Tapi buku ini disusun untuk 2 kelompok pembaca. Yang pertama itu individu, yang kedua itu pemangku kepentingan, pemangku amanat di korporasi. Ya bisa juga dibilang pemimpin organisasi gitulah. Pemimpin organisasi. Kalau leader kan pilihan. Kadang-kadang orang jadi pemimpin juga karena terpaksa gitu. Oke. Ini buku yang keberapa nih, Mak? Buku kelima. Buku yang kelima. Yes. Dan apa bedanya dengan buku-buku sebelumnya sih? Triggernya buku ini sebenarnya bedanya udah pasti karena menggunakan basis riset. Jadi ini bukan opini Rene saja dan teman-teman dari Impact Factory. By the way, nama PT-nya Impact Factory itu Indonesia Lebih Baik loh. Tadi kan Henny nyebut Indonesia Lebih Baik, itu nama perusahaan saya. Oh, berarti itu sehati dong ya? Seru ya. Nah, berbasiskan riset. Jadi waktu buku pertama yang judulnya Your Job is Not Your Career, itu banyak sekali memulai percakapan saya. Ya, karena esensinya saya nyolek orang bahwa kalau lu cuman kerja, tulisan Pak Kuntoro juga ada di situ, Pak Kuntoro Mangkusubroto, kalau kita cuman kerja notol kanan kiri cari makan, kita nggak beda sama ayam. Di situ disebut seperti itu. Bekerja itu untuk menuntaskan satu misi yang dititipkan ke kita, dan pekerjaan itu adalah amanat yang dititipkan. Yang punya kita itu namanya karir. Nah, di sana saya banyak membahas esensi passion, esensi mission. Tapi kemudian banyak orang-orang dari organisasi yang tanya, tunggu dulu, kalau anak buah gue tahu passion mereka, pada cabut semua dong. Iya kan? Nah, buku ini adalah sebenarnya jawaban untuk pertanyaan itu. Saya membandingkan di 11 organisasi, 11 industri, 28 perusahaan, 2 orang yang punya pekerjaan kurang lebih sama, jumlah anak buahnya sama, bosnya sama, ya, support sistemnya sama, pendidikannya sama, sebagian banyak hal lain sama. Tapi yang satu performance-nya kalau kata orang Bandung, anjing lo keren banget man, gitu ya. Atau yang satu lagi kok performance-nya kacrut gitu. Nah, itu kenapa? Saya menduga jawabannya passion, tapi saya nggak mau a priori. Nah, itu jawabannya dari buku ini. Oke, berarti semua ada di sini ya. Ini bukunya ditulis tahun 2013, betul? Yes. Kenapa baru diterbitkan? Risetnya lama ya. Karena gini, untuk bisa riset di perusahaan kan butuh izin. Mereka butuh memastikan bahwa ini tidak akan membahayakan informasi sensitif dan seterusnya. Mudah-mudahan sih untuk berikutnya pada saat edisi revisi, dan saya mengundang pendengar Sindo yang mungkin juga pemangku kepentingan di organisasi untuk juga berpartisipasi. Karena kita nggak akan membuka informasi rahasia, justru kita mau explore benar nggak sih passion itu punya pengaruh terhadap kinerja, dan itu yang dibuktikan di buku ini. Oke, berarti buku ini disusun tahun 2013 dan kendalanya memang butuh riset yang cukup lama ya. 11 industri, 28 organisasi. Oke, 11 industri, 28 organisasi. Dan ini nulisnya bersama tim Impact Factory. Bisa dijelaskan nggak ini tim Impact Factory ini apa dan sejarahnya seperti apa terbentuk tim ini? Ini kawan-kawan yang punya kesamaan. Kami berlatar belakang beda-beda. Ada yang desain backgroundnya, ada yang consulting, ada yang analytics, ada yang seni banget. Tapi kita punya kesamaan, punya mimpi besar tentang Indonesia melalui orang-orangnya. Dan kami punya
keyakinan bahwa kita ngumpul dulu deh, dan kita coba memunculkan karya-karya yang bisa bermanfaat buat orang-orang lain. Salah satu karyanya adalah buku ini, Passion to Performance. Tapi dalam keseharian kami banyak berkolaborasi untuk membantu organisasi, terutama di sisi culture. Jadi membangun, kalau istilah bahasa Indonesia, budaya perusahaan gitu. Tapi kalau budaya perusahaan kayak cupu gitu ya. Jadi kita lebih senang menyebutnya culture aja. Oke, berarti ini tim Impact Factories ini sendiri adalah tim yang sangat solid dan memang sangat fluid ya. Jadi kalau dibilang solid, kita sering berbeda pendapat gitu ya, tapi asik-asik aja gitu. Dan justru kami sangat menghargai dialektika yang terjadi di dalam. Berapa orang tim? Foundernya ada 7, ada Ivan Deva, Irwantoro, ada Steve Kosasi yang sekarang di Transjakarta, ada Ruby, ya dia desainer, kemudian ada Didi Mudita, ada Ricky Setiawan, dan ada saya sendiri dan istri saya Yamuna. Oke, kalau Pak Kosasi saya sering wawancara dia soal Transjakarta. Iya kan? Nah, dia juga tergabung dalam tim Impact Factory ini ya. Betul. Oke. Dan nanti diceritakan ini seperti apa sih kita harus menemukan passion kita dan nggak harus ditemukan karena udah ada di dalam diri. Jadi kalau istilah menemukan tuh enggak, tapi mendaya gunakan, ya kan, memfungsikan sesuatu yang sudah ada dititipkan di kita. Oke, nanti kita bahas di segmen selanjutnya, Mas Rene. Kalau mau nanya boleh lo dari sekarang aja. Oke. Sudah banyak yang nanya dan kita akan break dulu, Profesional Sindo, untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama Mas Rene Suhardono. Rene Suhardono. Anda bisa memanfaatkan 4 hotline kami di SMS 0812 111 1046, di BBM 21B9E10A, dan juga di Twitter Anda bisa mention kami di @SindoTrijaya_FM, dan di WhatsApp 089601525458. Sindo Trijaya FM untuk Indonesia lebih baik. Anda yang berada di kota-kota lain yang mendengarkan kami melalui jaringan Sindo Trijaya Network, yang ada di Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banjarmasin, Cirebon, Banda Aceh, Palembang, Pekanbaru, Dumai, Muaro Jambi, Kendari, Pontianak, Samarinda, Bontang, dan juga Makassar. Kita dalam program Penulis Bicara dan masih ada Rene Suhardono dengan bukunya yaitu Passion to Perform. Karena ini bukunya ada flip-flop ya, benar ya? Betul. Alasan menuliskan buku ini, saya ada membaca di halaman ke-119. Ada keunikan dalam diri setiap orang yang menjadikan dirinya istimewa bagi kehidupan. Dan ini kalimat yang sangat so nice gitu ya. Kayak yang dimakan anak-anak. No. Ada banyak kutipan-kutipan di dalam buku ini yang memang kadang kita sendiri kalau sudah membacanya, wah ini ternyata gue belum menemukan, memberdayakan apa yang ada apa yang menjadi passion gue gitu. Bagaimana? Apakah itu yang juga yang menjadikan alasan Mas Rene dan tim juga menuliskan buku ini? Produktivitas orang Indonesia itu masuk kategori yang paling rendah di dunia. Saya juga nggak paham apakah passion punya pengaruh di situ, tapi saya menduga kita lebih banyak dikendalikan oleh norma-norma yang ada di sekitar kita. Kenapa mesti cepat-cepat menuntaskan SMA dengan nilai bagus supaya bisa dapat perguruan tinggi yang bagus juga, ya kan, perguruan tinggi apa istilahnya yang diandalkan gitu ya. Kemudian cepat-cepat lulus supaya bisa dapat dream job, cepat-cepat dapat dream job supaya bisa jadi CEO. Norma seperti itu sangat berorientasi pada result, tapi bukan proses. Justru dalam proses itu kita menemukan diri kita, saya percaya itu. Jadi saya pikir nggak semua orang harus kuliah, saya nggak termasuk yang sepakat dengan semuanya harus kuliah gitu ya. Saya percaya banyak cara lain untuk bisa berdaya selain menjadi S1 atau S2 atau S3 atau S-Mambo sekalipun gitu ya. Dan apa gunanya orang punya S3 tapi tidak memunculkan karya yang bermanfaat? Saya juga mempertanyakan apakah semua orang harus jadi CEO, seolah-olah CEO itu yang terbaik,
ya kan? CEO itu baik, ya kan? Tapi demikian juga banyak hal lain yang baik. Sekarang orang lagi tren untuk jadi entrepreneur, ya, sehingga apapun itu asal jadi entrepreneur terdengar lebih keren, sebagaimana dulu jadi tentara atau kemudian jadi amtenar atau jadi bankir. Saya mau pertanyakan semua itu, karena bagi saya profesi itu cuman alat untuk menjadi berdaya, tapi yang paling esensi itu adalah karya yang bisa dimunculkan. Dan gak ada karya gokil yang bisa muncul serta-merta, ya, cuman hanya mengikuti saja, nggak bisa. Karya gokil itu muncul justru dari kepedulian. Karya yang luar biasa, yang wow, gila, keren banget, itu muncul pada saat kita membantu penuntasan masalah yang ada di sekeliling kita. Itu yang saya jadikan sebagai pedoman dalam menuliskan buku ini. Ini sebuah ajakan untuk lari sedikit dari norm yang berlaku dari mainstream, bahwa nggak apa-apa kok nggak tahu yang kamu mau lakukan sekarang, itu normal. Tapi jangan berlama-lama di situ. Ya, galau, bimbang, ya, bingung, itu sinyal dari tubuh untuk mengatakan, "Oi, do something, man." Ya, yang punya empu tubuh ini, yang punya empunya jasad ini, coba lakukan sesuatu dong. Ya, pergi ke tempat baru, explore hal-hal baru, ya, berinteraksi, membicarakan hal-hal baru, dan di situ kamu akan menemukan begitu banyak hal baru, begitu banyak alasan untuk menjadi berdaya. Singkatnya sih itu. Oke, berarti ini kalau Mas Rene sendiri melihat banyak yang kayak tadi, entrepreneur itu dipandang sebagai sesuatu yang wow saat ini, dan banyak orang yang dalam tanda kutip latah walaupun belum ya gue entrepreneur walaupun saat ini mungkin baru mau mulai merintis jualan online. Apakah itu bisa dikatakan dia sudah memberdayakan passionnya atau bagaimana? Passion itu terletak pada segala aktivitas yang membuat kita merasa berdaya. Passion itu bukan profesi. Jadi masih ada aja saya dengar, passion saya sebenarnya jadi entrepreneur nih. Terus saya tanya lagi, kenapa lo mau jadi entrepreneur? Ya karena itu passion. Terus lo mau jadi bidang apa? Nah itu belum tahu. Nah lo aja nggak tahu apalagi gue gitu kan. Passion itu bukan menjadi CEO. Bukan. Passion itu terletak pada aktivitas yang membuat kita merasa berdaya. Aktivitas dalam satu profesi pekerjaan, kayak misalnya Henny di sini broadcaster kan, ya kan, ada berapa aktivitas macam-macam. Dari tadi saya melihat sebelumnya riset dulu, terus coba berhadapan dengan begitu banyak piranti yang ada di depan sambil ngomong juga, itu kan banyak ya aktivitasnya. Aktivitas mana di antara sekian banyak aktivitas yang dijalani yang membuat Henny merasa berdaya? Nah, merasa berdaya tuh kata kunci kedua. Kenapa? Karena belum tentu keren. Orang belum tentu bilang, ih anjing keren banget sih lo men, gitu ya. Bukan gitu. Merasa berdaya tuh kita artinya dibisakan, dimampukan, dibuat lebih tabah, ya, dan segala macam. Dan ada kepedulian di situ untuk kita menjadi lebih baik, lebih keren, lebih bagus, dan seterusnya. Ya, struggle itu kata kuncinya. Kenapa? Karena harus ada proses. Kita nggak kayak kalau hobi kan kita ngelakuin asik, nggak ngelakuin nggak apa-apa. Tapi kalau passion tuh ada kebutuhan untuk menjadi lebih baik, dan di dalamnya itu ada struggle. Struggle tuh nggak mudah, tapi nggak apa-apa. Di dalam ketidakmudahan itu, kita justru belajar lebih banyak, kita menyerap lebih banyak. Itulah esensi dari passion. Oke, ini juga di kalimat di buku ini, kerja tanpa passion adalah kerja tanpa karya. Yes. Ini sangat benar ya, Mas Rene. Dan kreasi adalah saat hasil karya yang diperoleh dari kepiawaian. Kepiawaian ini berarti hal. Ya, kepiawaian tuh gini, Hen. Kalau Henny mulai hari pertama mulai siaran, rasanya gimana? Kayak serba salah, bener nggak? Gue ngomong ini, kira-kira diterimanya gimana? Kita mikirnya banyak banget, ya kan? Aduh gimana ya? Ini tadi gimana ya? Bagus nggak siarannya? Apakah gue kurang di sini, kurang di sana? Itu hari pertama, ya. Kemudian hari ke-100 bedakan, bedakan lagi dengan hari ke-10.000. Udah sangat berbeda harusnya. Terlebih kalau Henny menikmati prosesnya. Nah, kepiawaian itu muncul dari konsistensi kita melakukan aktivitas tertentu. Nggak bisa orang mendadak piawai. Nggak ada ceritanya. Nggak ada orang tiba-tiba jadi piawai banget main biola. Mungkin yang main biola anak umur 11 tahun, tapi ditanya nggak dia bisa jadi sedemikian hebat. Itu dia mulai latihan sejak umur berapa? Iya, bakat tuh bantu, tapi dia mulai latihan sejak umur 3 tahun jangan-jangan. Dan dari konsistensi dia bekerja, dia berlatih, muncullah kepiawaian.
Jadi kepiawaian itu hasil konsistensi melakukan satu aktivitas yang dipilih dengan tekun, dengan tabah, dan dengan terus-menerus. Terus-menerus, oke. Ini sama dengan siapapun bisa berkontribusi saat mampu menjadikan dirinya piawai. Betul sekali. Betul. Oke, dan langkah pertama adalah kesadaran dan kepedulian kita. Yes, itu aja kok. Oke, dan di sini kami paham, kami sadar, kami peduli, dan ini alasan dari Mas Rani sendiri untuk menjadikan atau menuliskan buku ini, yaitu Passion to Perform, ya. Amin. Oke. Dan ini ada banyak beberapa pertanyaan ini yang masuk di tempat saya di WhatsApp dari Mbak Nani. Saya bacakan dulu ya, Mas Rene. Sebenarnya apa kesalahan terbesar yang sering Rene temui terkait passion, dan selamat untuk peluncuran bukunya. Terima kasih, Nani. Nani Kristiawati. Dalam passion orang kebanyakan mikir. Jadi mereka mencoba melogikakan passion sedemikian rupa sampai akhirnya lupa bahwa passion tuh cuman penting di awal. Tapi selebihnya yang lebih penting itu namanya karya. Jadi makanya saya tulis di buku pertama, di buku ini kan buku Passion to Performance, di halaman yang untuk individu, Nani, saya menyebutnya begini: passion without creation is nothing. Passion tanpa karya itu percuma, sob, ya. Jadi lo ngerasa lo menjadi orang yang sangat passionate, tapi lo nggak pernah menelurkan karya, nggak ada gunanya, percuma, udah nggak penting. Ya, justru yang dibutuhkan pada saat kita mulai paham kesukaan kita, keasikan kita, munculkan karya dari sana. Ya, jangan cuman ya kita tunggu deh nanti atasan kita bilang apa, kita tunggu deh nanti bagaimana diterima oleh masyarakat atau enggak lah, terus. Siaran pertama mana ada sih yang kecuali yang siaran atau mamahnya, benar nggak? Benar. Iya kan? Tapi hari kedua, hari ketiga, hari keempat sampai hari ke-10.000 pasti ada proses yang terjadi. Apalagi kalau lo di sana total ngelakuinnya. Total itu artinya apa? Wholeheartedly. Yes. Terima kasih, Nan. Oke, itu Mbak Nani. Kayak mau mengindoktrinasi orang. Itu tadi SMS BBM dari Mbak Nani Kristinawati. Dan ini ada lagi BBM dari Mas Lutfi. Bagaimana hubungan passion, performance, and profit untuk perusahaan? Atau malah sebaliknya, passion and performance berdampak ke penambahan kos atau biaya perusahaan? Di buku ini saya menyebutnya, Mas Lutfi, dengan khusus untuk yang bagian organisasi itu menarik. Saya mengobservasi kurang lebih 1.000 perusahaan yang ada di dunia. Perusahaan yang paling mumpuni, yang udah dari dulu 20 tahun terakhir itu memunculkan kiprahnya. Menariknya begini, Mas. Kalau Mbak Henny nanti bisa screenshot gitu ya. Performance buat perusahaan-perusahaan yang gokil itu, mereka tidak pernah melihat performance dari profit finansial semata. Namun mereka melihat ada dua jenis performance. Satu, kinerja bisnis, kedua kinerja sosial. Kinerja sosial saya garis bawahi di sini bukan urusan CSR, bukan, tapi perusahaan yang secara sadar melakukan sesuatu untuk menuntaskan satu problem yang ada di masyarakat. Ya, seperti Google. Mereka memunculkan search engine yang sekarang kita kenal sebagai Google. Itu kenapa? Karena mereka ngelihat ini susah banget ya, kita punya semesta yang besar sekali di mana orang menyumbangkan ilmu, berbagi, tapi untuk nyarinya susah banget. Makanya dia bikin search engine yang menjadi sangat mumpuni hingga hari ini, namanya Google. Ya kan? Di situ ditunjukkan, Mas Lutfi, menariknya. Perusahaan-perusahaan yang paling gokil kinerja bisnisnya selalu berdampingan dengan kinerja sosialnya. Aneh ya? Ajaib ya. Jadi lucunya di sini seolah-olah dikatakan buat perusahaan yang hanya memperhatikan kinerja bisnisnya itu nggak pernah langgeng. Paling umurnya 10 tahun terus habis itu menurun. Mereka sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim bisnis. Contoh batu baranya turun, semuanya anjlok. Ya. Ya kan?
Seperti itu. Dan salah satu kriteria yang menarik pada saat saya menyebut social performance ini adalah mereka punya kepedulian luar biasa besar terhadap orang-orang yang bekerja di dalamnya. Jadi dan kalau Anda orang-orang di dalamnya juga enjoy ya. Betul. Kalau Anda masuk ke perusahaan yang saya sebut sebagai happy companies ini, ya, ini adalah orang-orang yang self starter, nggak butuh motivator, nggak butuh disemangatin secara berkala dari orang luar yang mengatakan semangat kakak, semangat. Nggak seperti itu, ya. Tapi ini orang-orang yang paham dan selaras dengan misi perusahaan itu. Efeknya apa? Profitnya luar biasa, Mas. Cost memang gede, tapi nggak masalah selama profitnya gede. Kenapa? Karena orang-orang happy, orang-orang oke, mereka nggak mau dibayar seadanya. Mereka maunya dengan perhitungan yang jelas, ya kan? Karena mereka juga merasa memiliki perusahaan itu. So itu di situ anehnya. Ya, satu hal yang tidak terlalu dipahami oleh organisasi mayor rata-rata di Indonesia sekarang yang hanya memfokuskan pada bisnis. Di sini yang dibicarakan justru lebih luas dari itu, social performance. Berarti itu harus seimbang begitu, Mas Rene? Bukan seimbang, dua-duanya gaspol. Ajaib ya. Berarti itu selain perlu juga perusahaan mempertimbangkan itu, jadi tidak melulu profit gitu ya, Mas Rene ya. Maaf, saya seolah-olah kesannya mengoreksi Mbak Heni. Saya ngerti maksud Mbak Heni, tapi saya juga nggak mau mengesankan bahwa ini ada perimbangan antara finansial. Enggak, dua-duanya tuh gaspol. Jadi benar-benar untuk bisa menuntaskan problem search, mencari di semesta, Google itu nggak peduli berapa banyak uang harus dikeluarkan di situ selama mereka mampu. Padahal belum tentu ada profitnya. Kan kita nggak pernah disuruh bayar ya benar. Search, kan? Ya, so hal-hal seperti itu. Oke, berarti itu salah satu kinerja sosial yang sangat bermanfaat, dan itu karya yang bisa digokil, yang bisa dinikmati oleh jutaan orang di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Oke, nanti kita sambung lagi pembicaraan kita, dan nanti juga kita akan mendengarkan Sindo Lalu Lintas. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang mobile, nanti kami akan informasikan titik-titik mana saja yang mengalami kemacetan, dan Anda juga bisa berbagi informasi bersama kami di Penulis Bicara. Sindo Trijaya FM untuk Indonesia Lebih Baik. Saya masih bersama Rene Suhardono dan masih bersama bukunya. Ada 2 buku ini, Flip Flop ya, Profesional Sindo. Jadi untuk Anda sudah ada di seluruh toko buku? Harusnya sih iya ya, toko-toko buku. Sudah launching, karena sudah launching 19 Januari lalu. Kasih waktu aku sebulan dan budget aku keliling Indonesia untuk cek, ntar aku laporin Mbak Hani, boleh? Oke. Boleh ya? Oke. Oke, Mas Rene, ini banyak yang SMS. SMS siapa, Bo? Ini Mbak Nurul katanya. Saya gembira luar biasa bekerja sebagai admin staff, tetapi kayaknya saya nggak pernah ada perform atau karya. Semua berjalan biasa saja. Bagaimana menurut Mas Rene? Terima kasih. Pekerjaan, admin staff itu pekerjaan. Di dalamnya ada banyak sekali aktivitas, Nurul. Ya, mulai dari yang paling simpel itu memastikan semua kebutuhan administrasi terpenuhi. Tapi yang lebih mungkin nggak terlalu banyak dilihat adalah berdialog, membangun network dengan orang-orang yang ada di organisasi. Biasanya admin staff itu yang paling ngerti sebenarnya denyut nadi organisasi, karena dia dari feeling aja ketahuan. Hari ini si bos nulis 17 email atau ngeluarin 17 surat, sementara kemarin nggak sama sekali. Jadi dia bisa tahu ritme organisasi itu seperti apa. Nah, itu membutuhkan analisa. Admin staff itu pekerjaan, sementara pekerjaan adalah sarana untuk tumbuh kembang seseorang. Pernah ngebayang nggak, Nurul, waktu pertama kali duduk mengerjakan pekerjaan sebagai admin staff, itu kayaknya semuanya baru, asik, menyenangkan. Ya kan, kayak pertama kali kita mungkin datang ke satu tempat yang kita suka gitu ya. Wah, gila nih. Wah, ada apa tuh di situ? Wah, curiosity-nya kemana-mana. Tapi pada saat kita udah mengerjakan hal yang sama selama setahun, udah mulai berubah tuh. Kita jadi baal istilahnya. Kita mungkin udah kayaknya udah biasa, udah ngerti, udah nggak ada lagi yang baru, nggak ada lagi kalau istilah anak-anak gini hari, nggak challenging lagi, ya kan? Nggak ada tantangan. Padahal pekerjaannya sama. Kenapa kok feelingnya beda? Karena kita sudah bertumbuh dan berkembang. Ibarat tanaman ditaruh di pot, kalau tanaman ini bibitnya memang untuk pohon yang besar, dia bisa memecahkan potnya atau kemudian dia menjadi kerdil aja, ya kan? Pilihannya cuma 2 aja. Nah, pertanyaannya sekarang, Nurul mau yang mana? Mau
benihnya Nurul ini tumbuhnya ya cuma Nurul batasi di pot ini, dan akhirnya jadi tumbuhan bonsai. Bonsai itu nggak jelek loh, tapi ya kecil, ya cuma itu aja. Apakah jelek? Enggak. Buat penikmat bonsai ya bagus banget. Dan gitu. Harganya juga ya. Harganya juga bisa keren gitu. Atau Nurul mau keluar dari situ, ya keluar dari pekerjaan itu bukan berarti keluar dari organisasi. Saya nggak menganjurkan Nurul serta merta keluar, tapi ada nggak stepping stone berikutnya ya untuk bekerja, pindah ke tempat lain yang juga bisa memanfaatkan aktivitas yang bikin Nurul merasa berdaya tadi, alias passion. Dan di situ Nurul bisa mulai memunculkan karya. Karena begini Nurul, bahayanya kalau hanya sekedar mengerjakan pekerjaan tanpa memikirkan karya, kita nggak ada gregetnya. We have nothing to look forward to, ya kan? Pertanyaan saya kepada orang-orang selalu begini, next big thing lo apa? Oke, ini kayaknya sama dengan yang saya akan tanyakan. Yes, what is your next big thing? Karena what is your next big thing itu yang bikin kita yang wow, ini berikutnya nih ini. Oh, ini berikutnya ini. Saya kalau ditanya sebelum ini, what's your next big thing? Buku Passion to Performance untuk ini keluar. Kalau sekarang ditanya what is your next big thing, saya mau bikin namanya Social Impact Exchange. Jadi gimana semua penggerak social enterprise ya bisa memperoleh funding dari orang-orang yang punya duit dengan cara yang asik. Saya ingin sebuah mekanisme yang bisa mengukur setiap rupiah yang dikeluarkan itu punya impact apa sih? Gitu. Wah, lu kayak ini banget ya, utopia banget ya. Ya iyalah, ya kan? Kalau kita mencanangkan next big thing, it has to be big for you, ya kan? Nah, apa your next big thing, Nurul? Coba dijawab. Berarti itu kembali lagi ke masing-masing diri. Exactly, ya kan? Dan nggak, next big thingnya nggak harus membandingkan dengan next big thing saya. Aduh mas, kalau next big thingnya kayak gitu gede banget. Nggak, buat Nurul mungkin begini. Kamu membuat satu pedoman yang bisa dimanfaatkan siapapun yang mengisi tempatmu nanti. Dengan melihat catatanmu dia udah ngerti mesti ngapain dalam waktu sehari. Itu next big thing loh, ya kan? What is your next big thing? Ketemu dengan penulis idolamu, itu juga bisa jadi next big thing, ya kan? Apalagi pengen punya kemampuan untuk bisa mengkreasikan masakan sendiri, itu next big thing, ya kan? Tapi nanti akan lebih gede lagi, lebih gede lagi, lebih gede lagi. Oke, berarti ini sama dengan ini menjawab juga tadi saya membuka pas ya. Gimana Han? Apa karya dan kreasi berikut Anda? Berarti ini kembali kepada kita. Apakah kita enjoy walaupun kita misalnya berada di suatu perusahaan, saya belum melakukan apapun, berarti itu kembali lagi what your next big thing. Yes, yes, karena harus ada struggle-nya. Next big thing itu hampir pasti struggle. Kenapa? Karena dia nggak rutin. Problemnya dengan profesi rata-rata, pekerjaan rata-rata itu menjadi mundane. Mundane itu apa ya? Basi gitu. Kita ngerjain hal yang sama. Contoh, ini siaran ini udah berapa lama gitu kan? Saya challenge Hani untuk coba bikin next big thing, bikin sesuatu yang merefleksikanmu untuk jadi show di radio ini. That's next big thing. Kan untuk itu artinya apa? Harus ngomong ke orang-orang lain gitu kan, melakukan sesuatu yang di luar rutin sebagai broadcaster. Anda sudah broadcaster tapi judul acaranya penulis bicara. Nah sekarang gimana caranya Hani merintis untuk bisa bikin namanya Hani Bicara, ngerti nggak? Hani Says gitu kan. Mau topiknya variasi kayak atau topik-topiknya ini terserah, tapi ini udah memaksa Hani keluar dari apa yang Hani lakukan secara bahasa saya otomatis, secara udahlah ngikutin aja sesuatu yang di luar pakem itu. Hani harus bisa meyakinkan program director, kenapa gue mesti alokasin sejam buat lo kan? Ya kan, emang lu bisa apa, nambah pendengar kah atau apa kah? Nah itu yang membuat Hani jadi lebih bisa bergiat. Hal yang sama juga untuk Nurul. Oke, berarti poin-poin penting untuk mencapai kita menemukan what your next big thing ini apa? Next big thing. It has to relate to where you are right now. Ini harus nyambung dengan apa yang sekarang dikerjakan, yang menjadi passion sekarang dan selaras dengan misi hidup. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Dan mulai dari apa yang kita punya, bukan mulai dari apa yang kita harap kita punya. Ya, banyak orang berandai-andai. Henny misalnya berandai, kalau aja saya jadi program director, saya kasih deh acara buat saya. Ya iya, tapi pertanyaannya, lu program director bukan Henny? Ya bukan. Ya udah, jangan berandai-andai ya, nggak penting. Nurul berharap kalau aja saya jadi pimpinan perusahaan, saya akan bikin direktur administrasi dan menempatkan saya sendiri di situ. Nurul, kamu direktur utamanya di perusahaan itu bukan? Ya bukan. Ya udah stop, jangan berandai-andai ke situ. Berandai-andainya mulai membuat kiprahnya dari Nurul sebagai Nurul sekarang, dari Henny sebagai Henny saat ini. Oke, berarti nggak harus apa yang
tunggu gue jadi ini dulu deh. Nggak usah, mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Tuh. Oke. Next, Mas Rene. Siap. Dari John, menurut Anda apa sih ukuran sederhana sebelum memutuskan resign? Padahal saya sudah kerja sesuai passion dan udah punya beberapa karya, tetapi pengen resign karena nggak ada kejelasan jenjang karir di perusahaan yang sekarang. Resign itu buat saya ada beberapa kriteria penting. Pertama, Anda selaras nggak dengan misi organisasi. Kalau udah nggak selaras, pikir lagi. Kedua, Anda respect nggak dengan orang-orang yang Anda bekerja, terutama dengan atasan Anda. Ingat ya, John ya. Yes. Atasan Anda, hubungan dengan atasan Anda itu memakan porsi energi 70%. Jadi kalau hubungan sama atasan lo tuh kacrut, 70% energi lo tuh kebuang buat itu. Contoh kayak lihat kita politik sekarang kan, energinya kebuang buat ngurusin yang gak penting-penting amat sebenarnya kan. Terakhir, tumbuh kembang. Nah itu tadi, tumbuh kembang itu tidak didasarkan dengan rencana perusahaan ke lu, tapi didasarkan pada rencana lu terhadap hidup lu sendiri. Ya, kalau 3 hal ini terpenuhi, ngapain keluar? Bikin aja di situ. Tapi kalau 3 hal ini nggak terpenuhi atau salah satunya udah nggak terpenuhi, silahkan pertimbangkan yang lain. Oke, berarti tidak masalah begitu, Mas Rene, kalau misalnya ada yang sudah tidak nyaman, walaupun sudah pernah menghasilkan karya, dan dia sudah tidak nyaman di kondisi di perusahaannya dan memutuskan resign. Pekerjaan itu pilihan pribadi. Ya, saya nggak mau ada orang terkesan bahwa saya harus di sini. Pada saat ada harus, ada keterpaksaan. Pada saat ada keterpaksaan udah nggak asik. Ya. Tapi juga tetap harus cerdas. Sebelum memutuskan untuk keluar, ya tentunya harus berstrategi dong, ya kan? Uang kan nggak bisa didapat begitu aja. Misalnya hujan duit gitu kan, masih hujan duit nggak? Nggak pernah kayaknya. Lebaran kadal juga nggak pernah. Makanya mesti buat penataan keuangan yang baik, yang sehat untuk membuat diri jadi berdaya. Oke, itu jawaban dari Mas Rene untuk Pak John. Ini dari satu lagi ya, Siap. SMS lagi sebelum kita ke iklan dulu. Dari Ahmad Fauzi, Ahmad bilang, bacain dong bagian atau kalimat favorit Rene di buku ini. Boleh. Okay. Saya akan bacakan bukan tulisan saya justru, Fauzi. Ini tulisan Pak Kuntoro Mangkusubroto yang sebelumnya dia penjabat di UKP 4. Dia guru saya, mentor, idola banget. Karena buat saya orangnya keren bingit kalau kata anak sekarang. Saya bacakan ya. Oke. Ini dia membacakan kalimat ini pada saat menjabat pertama kali sebagai Direktur Utama Bukit Asam. Dia menyebutnya begini. Saudara-saudaraku, camkan. Di sini kita bekerja bukan sekedar mencari makan, bukan semata urusan perut. Kita bekerja bukan seperti ayam, notol sana-sini sepanjang hari tiada henti. Kita, manusia, bekerja untuk menggapai cita-cita yang dilandasi oleh nilai-nilai yang kita pegang kukuh-kukuh, yang kita percayai. Kita bekerja untuk memberi makna bagi kehidupan yang singkat ini. Apabila hidup hanya diisi dengan bekerja untuk mencari makan, apalah kita ini? Tak ubahnya seperti ayam. Berarti itu kalimat, itu halaman berapa? Nanti saya... Itu di buku, itu di bagian passion, bagian performance. Without passion is meaningless. Di sebuah kisah dari Tanjung Enim. Ini karya tulisannya Pak Kuntoro untuk buku ini. Oke, itu jawaban dari Mas Rene untuk Mas Ahmad ya, bagian kalimat favorit Mas Rene di buku ini. Ada cukup banyak ini, banyak sekali yang bertanya di SMS. Dari Mas Ridi di Cilegon, bagaimana caranya menumbuhkan semangat kerja? Selama ini saya merasa suntuk banget dengan pekerjaan yang sekarang saya kerjakan. Suntuk, galau, bingung, bosen itu sinyal dari tubuh untuk agar empunya yang punya jiwa itu berbuat sesuatu, ya, supaya nggak suntuk. Apa yang harus dilakukan? Ya diansuntuk kalau orang bilang. Ya diansuntuk tuh gimana? Nomor 1, bikin hari jadi lebih menyenangkan. Apa yang bikin kamu menyenangkan? Jangan terbawa dengan emosi. Justru kita yang punya kendali atas emosi itu. Ya pergi ke tempat baru kayak, makanya kita dikasih break kan, Sabtu Minggu. Kecuali Hani sekarang kerja gitu ya, untuk melakukan sesuatu yang berbeda, ya kan? Tiap hari pun kita ada jam kerja. Selepas jam kerja itu kita bisa melakukan begitu banyak hal. Ayo, explore diri. Dan yang paling penting, coba senyum. Senyum dulu deh, sekarang senyum deh. Senyum. Iya, walaupun gak ada alasan untuk tersenyum menurutmu, senyum aja dulu. Dunia akan jauh lebih baik pada saat kita senyum.
Oke. Itu dari untuk Mas Ridi di Cilegon. Ini dari Mbak Siti dari Tangerang Selatan. Bung Rene, namanya sudah berkibar di papan atas. Sejak kapan dan umur berapa Anda menemukan passion Anda dan bagaimana prosesnya? Apakah Anda juga memberikan training untuk anak-anak SMA agar mereka bisa lebih cepat menemukan passionnya? Terima kasih. Passion udah ada dalam diri, tapi melalui serangkaian pengalaman saya benar-benar mulai menyadari bahwa saya nih, kalimat passion itu bukan passion saya, bukan gitu ya. Kalimat passion ini kurang lebih kayak begini ya Nurul. Saya merasa berdaya setiap kali saya diberi kesempatan untuk bicara di depan anak-anak muda terkait dengan pendidikan dan pemberdayaan. Ya, nah ini barusan yang saya ucapkan adalah kalimat passion saya. Satu dari banyak kalimat passion yang setiap saat saya temukan pada saat kita mulai eksplorasi. Itu kejadiannya banyak, nggak punya waktu untuk membahasnya secara detail kalau kita ketemu. Kapan, apakah saya memberikan training untuk anak-anak SMA? Sekarang tidak secara reguler. Pada saat saya diundang bahkan ke anak SMP atau pernah juga ke anak SD, PR banget sih waktu itu ya. Tapi kalau difasilitasi ada orang yang menyediakan itu atau ada sekolah, telepon aja, kabari saya, colek aja di @renisesi. Setiap bulan saya menganggarkan ada beberapa hari memang untuk sosial. Saya tidak meminta bayaran ya untuk bicara di tempat seperti itu. Mudah-mudahan schedule-nya cocok. Oke, itu untuk Mbak Siti tadi di Tangerang Selatan ya. Jadi ini bisa hubungi colek Twitter @renecece. Oke, Mas Rene di @renecece ini bisa langsung di-mention. Yes. Oke, kita break dulu untuk satu sesi terakhir. Nanti masih ada beberapa SMS yang harus kita Siap. Tahun sudah berganti, namun komitmen kami kepada Anda tidak akan terganti. Di tahun 2015, kami menemani Anda 24 jam dengan informasi dan lagu enak. Badan SAR Nasional meminta masyarakat untuk tidak menyebarluaskan informasi apapun terkait pesawat Indonesia. Pertamina menunggu keputusan pemerintah tentang rekomendasi tim reformasi tata kelola migas mengenai penghapusan informasi. Di tahun 2015, kami hadir lebih fresh dengan liputan dari reporter kami di seluruh Indonesia. Dari tim Basarnas akan menurunkan 6 kapalnya yang berasal dari daerah dari antara Tanjung Pinang, Pontianak, Palembang, dari Bangka juga, Malaysia yang lebih dulu sudah tiba, dan juga Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Juanda, Hermawan Jonan melaporkan, kini akan kembali ke Jakarta dari 2 calon pimpinan KPK untuk nantinya dapat menjadi pimpinan KPK. Demikian profesional Sindo, Iman Rosidi, Sindo Wijaya, Jakarta. Perbincangan seru dengan narasumber terbaik. Tidak sekedar pada kepentingan KMP atau KIH, tetapi yang terpenting adalah bagaimana memikirkan misi elektoral partai itu di 2014, atau lebih panjang adalah visi survival partai itu. Dengan kenaikan harga BBM 3.000, waktu itu ada rencana 3.000, maka itu daya beli buruh itu berkurang kurang lebih 50%. Karena Kami juga hadirkan program terbaru kami dan tentunya lagu-lagu enak yang menemani perjalanan Anda. Bersama kami di 2015, jalani hari-hari Anda lebih optimis dengan informasi dan lagu enak di Sindo Trijaya FM. Informasi dan lagu enak, Sindo Trijaya FM tempatnya. Sindo Trijaya FM untuk Indonesia lebih baik. Kita sudah berada di sesi terakhir dalam program Penulis Bicara dan masih ada Mas Rene Suhardono. Masih ada beberapa SMS yang belum dibaca. Ini dari Sarah di Jakarta. Hai Sarah. Ini Sarah nanya, kalau passionnya udah terbukti tidak sesuai dengan pekerjaan sekarang, terus harus resign atau bagaimana? Sukses untuk Mas Rene. Terima kasih Sarah. Passion itu saya ulangi lagi ya, terletak pada segala aktivitas yang membuat kita merasa berdaya. Ya, pekerjaan itu lazimnya punya beragam aktivitas, tapi asal didominasi oleh aktivitas-aktivitas yang membuat kita merasa berdaya, kita akan terus tumbuh kembang, kita akan dikuatkan, ditambahkan, dimampukan, dibisakan dan seterusnya. Apakah harus keluar? I don't know.
Ya kan, pekerjaan itu bukan passion. Ya, pekerjaan itu adalah amanat yang diberikan kepada kita dari organisasi dan harus dijalankan sebaik-baiknya. Pekerjaan adalah sarana untuk kita bisa bertumbuh kembang dan melatih passion kita. Yang memiliki pemahaman apakah pekerjaan ini melatih saya untuk menjadi lebih baik, membuat saya terus bertumbuh kembang, itu adalah saya sendiri. Makanya Sarah harus menentukan sikap dalam waktu dekat. Apakah Sarah mau tetap bertahan atau tidak? Kenapa? Galau, bingung, ya, itu boleh, tapi jangan lama-lama. Dikasih tenggat waktunya. Di tenggat waktu ini aku akan galau, aku akan telepon dia, telepon anu, telepon ini. Tapi tanggal sekian saya akan memutuskan. Harus move on berarti ya? Memutuskan itu bisa stay atau bisa quit. Dua-duanya oke. Pada saat stay, putuskan untuk stay. Ya, jadi semua energi itu diarahkan untuk stay. Jangan pas stay terus kemudian kita mikir lagi, kenapa ya akhirnya gue milih stay. Nah, itu nggak bagus juga, gitu ya. Jangan berarti mengambil keputusan setengah-setengah, tapi justru nanti akan merugikan di kemudian hari ya. Oke. Ini dari, sayang sekali tidak menyebutkan nama, dari 0838 7035 mau tanya apakah organisasi juga berperan untuk kinerja stafnya, kan mereka sudah digaji. Sukses. Sangat terima kasih. Sangat berperan. Kenapa? Karena ibaratnya benih, manusia tuh benih, kita tuh benih ya. Benih itu harus ditanam kan untuk bisa tumbuh kembang. Bisa nggak benih itu kita taruh di plastiknya, kita doain mudah-mudahan dia tumbuh? Nggak bisa. Harus ditanam di lahan. Lahan itu namanya organisasi. Harus ada kecocokan antara benih dengan lahannya. Pohon kelapa kalau ditanam di lahan yang salah dia tumbuh tapi nggak berbuah, benar nggak? Ya kan? Jadi harus ada keselarasan antara misi individu dan misi organisasi. Dan betul, organisasi-organisasi di buku ini dibuktikan yang paling mumpuni itu justru yang paling peduli dengan orang-orang yang masuk ke dalam organisasi itu. Mereka tidak bertransaksi dengan orang-orang yang masuk. Sob, lo udah gue bayar, terserah lo mau mati kayak, lo mau ngerasa nggak enak kayak, lo mau frustasi kayak, gue udah bayar, kerja sana. Nah, organisasi yang kayak gitu justru nggak mentas. Organisasi yang memilih banget, tunggu dulu, lo benar-benar mau masuk sini. Nih kayak Zappos ya, lucu ya. Orang udah sepakat masuk, ikut pelatihan, terus abis itu dia tawarin gaji 1 bulan untuk keluar. Aneh kan? Aneh. Kenapa ya? Dia ingin memastikan apakah orang yang bergabung ini cuma karena duit. Kalau cuma karena duit, dia akan terima duitnya, ya udah gue pergi cari kerjaan lain. Benar kan? Dan itu adalah cara bekerja yang paling buruk. Transaksi. Sementara kita banyak banget yang kayak gitu. Gue kerja apa aja deh, yang penting gue dapat duit. Bener gak? Ya kan? Perusahaan kayak gitu. Gue nggak bawa yang penting bukan monyet, ya kan? Asal bisa ngangkat pena, ya kan? Bisa bedain huruf A B C D E, boleh gitu. Itu kan gila pemikiran kayak begitu, dan berharap perusahaan tumbuh kembang. Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin ya. Iya kan? Kalau nggak ada keasikan berkarya, ya repot. Dan itu harus diawali oleh orang-orang yang mendirikan perusahaan itu. Oke, berarti itu semacam kegilaan yang harus dimiliki bersama. Betul. Bukan cuma bos, bukan cuma pemimpin, tapi juga harus gokil dari para bawahannya. Exactly. Oke. Yang dari Medan, ini kita ke Medan dulu, dari Medan. Apa kabar, Bah? Di Medan. Bah. Sebenarnya passion itu apa? Apa semua orang memilikinya sebagai potensi yang terpendam? Ini kan kita ketinggalan, Mas Agus. Iya, Mas Agus di Medan, saya ulangi sekali lagi. Passion kalau didefinisikan dengan mudah itu adalah terletak pada segala aktivitas. Aktivitas ya, bukan pekerjaan, bukan profesi, yang membuat kita merasa berdaya. Ini titipan Sang Pencipta, Gusti Allah, Allah Bapa semua, pada kita untuk menjalankan hidup kita sesuai dengan kesempurnaan fitrah kita. Itu bukan kata Rene, tapi kata Kanjeng Sunan Kalijaga. Dia bilang, apalah arti umur bertambah sehari jika tidak untuk menyempurnakan diri sesuai dengan fitrah yang dititipkan. Artinya apa? Pada saat nyawa itu ditiupkan, setiap manusia itu udah punya fitrah, peran, kalau bahasa lebih bahasa modernnya, yang harus dimainkan di dalam society, ya kan? Nah, apakah kita akan menjalankan peran kita? Kita diberi modal yang namanya passion. Passion itu adalah zona di mana kita tuh akan punya energi yang terbarukan, energi yang tiada habisnya untuk berkarya. Capek sih tidur terus bangun, itu passion, ya kan? Kenapa? Karena di mata kita tuh kelihatan nyala, kita menjadi hidup sehidup-hidupnya, ya, menjadi kerja sekerja-kerjanya dan berkarya sekarya-karyanya. Oke, harapan Mas Rene terhadap para pembaca yang nantinya
mencari buku ini? Harapannya terhadap para pembaca? Awali dialektika passion ini untuk memunculkan karya. Saya udah nggak mau lagi ngomongin passion itu apa sebenarnya, tapi kelihatannya masih banyak yang belum paham. Ya, sehingga sekarang banyak yang aneh-aneh lah gitu, menyebut dirinya passion mentor lah atau segala macam gitu. Sudahi itu, awali dengan karya, karena yang ditunggu, yang dinanti dari kita semua atas keberadaan satu sama lain itu karya. Oke. Untuk para pembaca ataupun penggemar yang ingin menghubungi Mas Rene di mana? Gampang, I'm just a tweet away. Kontak aja di Twitter @ReneCC, RENECC. Oke, berarti itu bisa langsung berkomunikasi dengan Mas Rene nantinya ya. Nggak segera dibalas, tapi saya usahakan untuk balas. Oke. Terima kasih Mas Rene. Terima kasih kembali, Hen. Seru. Bincang-bincang serunya di siang hari ini. Aku mau bawa 2 anakku yang ngintil terus hari ini untuk makan siang bareng ya. Oke. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan SMS pertanyaan, dan mudah-mudahan ini semua sudah dijawab ya. Nanti untuk Anda yang ingin bisa bertanya langsung dengan Mas Rene, bisa mention ke Twitternya @ReneCC. Terima kasih. Akhirnya saya Henny Lubis pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di Penulis Bicara minggu depan. Sindo Trijaya FM hadir di banyak kota besar di Indonesia. 1046 FM Jakarta, 913 FM Bandung, 898 FM Semarang, 97 FM Yogyakarta, 1047 FM Surabaya, 951 FM Medan, 876 FM Palembang, 1042 FM Pekanbaru, 105 FM Dumai, 924 FM Kendari, 975 FM Pontianak, 1043 FM Banjarmasin, 925 FM Muaro Jambi, 969 FM Banda Aceh, 877 RBFM Samarinda, 956 FM Bontang, 939 FM Makassar, 965 FM Cirebon. Audio streaming www.sindotrijaya.com, juga channel 500 Indovision, dan download di App Store atau Google Play dengan keyword Sindo Trijaya FM. Untuk info, hubungi studio 021 392 1717, SMS 0812 111 1046, Adpin Studio 21B9E10A, follow Twitter @SindoTrijaya FM dan WhatsApp 0896 01 52 5458.